Kamu adalah yang pertama buat saya. Kamu gak bohong? Enggak. Kamu adalah yang pertama kali buat saya. Kamu tahu, cinta pertama kali itu gak akan bisa dilupain. Kata orang, itu namanya cinta sejati. Bintang, saya pernah baca hal yang biasa apabila kita sering jatuh cinta, karena itu sifat manusia. Tapi dia akan menjadi hebat kalau kita berkali-kali jatuh cinta sama orang yang sama. Kamu tahu, sepanjang umur hidup saya ingin sekali jatuh cinta sama kamu terus. Aja sih tuh anak. Semakin sering dia pulang malam. Emma. Kemana aja kamu, Bintang? Ini udah jam 7 lebih kamu baru pulang. Macet, Ma. Mama tahu. Mama juga tahu kamu tuh pulang kuliah tuh jam 5 sore. Masa 2 jam sih kamu menempuh perjalanan? Bintang, kamu jangan menghindar dari Mama, Bintang. Mama tahu kamu segan kan bicara sama Mama karena kamu takut Mama menyinggung soal Damar. Besok orang tua Damar akan kesini dan dia akan menanyakan sama kamu kapan dilaksanakan pertunangan kalian. Mama tahu. Mama tahu kamu tidak bisa memberikan jawaban setuju atau tidak kamu dilamar oleh Damar kan? Tapi asal kamu tahu, Bintang, Mama tidak peduli itu. Yang penting Mama akan menjodohkan kamu sama Damar. Sekarang kamu mandi. Dan nanti kita akan bicarakan itu sama papa kamu. Aduh, Ma, besok pagi aja ya. Bintang capek, Bintang mau langsung tidur. Besok ada kuliah pagi. Kamu jangan coba-coba ngeles ya. Ma, kapan sih Bintang ngeles? Bintang tuh besok pagi ada midtest, jadi Bintang gak boleh telat. Kalau Bintang telat, Bintang gak dapat nilai. Mama mau Bintang gak dapat nilai. Oke, tapi besok sarapan pagi kita akan bicarakan masalah itu. Oke? Oke. Mama. Sudah tak buru-buru masih aja dijodoh-jodohan. Coba Damar itu satria. Gue usah dijodohin, gue kali ngajakin merit. Aduh, Satria kenapa sih gue ingat lo terus? Belum selesai, Satria? Belum, Bu. Kenapa komputer dari Ommu tidak kamu pergunakan? Apa nggak sayang? Bu, kenapa sih Ibu selalu menerima pemberian dari Om Agustin? Satria kan pernah bilang, Bu, jangan menerima lagi pemberian dari dia. Gak enak sama Tante Regina. Ibu tahu, Nak. Tapi Ommu memaksa. Dia bilang itu hadiah untuk kamu. Pakailah, sayang. Apalagi Ommu bilang
Komputer ini sudah lebih canggih karena sudah dilengkapi dengan modem untuk internet. Bukannya itu lebih berguna untuk kamu? Tapi Bu, saya tidak mau menerimanya, Bu. Satria. Bu, bagi saya, mesin tik lama ini lebih berharga daripada komputer, Bu. Daripada harga diri kita diinjak-injak. Baiklah, baik. Ibu tidak akan memaksamu lagi. Tapi ibu hanya sekedar ingin mengingatkan kamu, Satria. Punya dendam itu tidak baik. Dendam itu akan membuat hati kita menjadi busuk dan niat kita menjadi buruk. Dan ibu tidak ingin kamu seperti itu, Nak. Ibu ingin kamu memiliki hati yang bersih tanpa dendam sedikit pun. Bukankah kamu sering mengingatkan ibu agar ibu selalu mengingat kebesaran Allah? Agar hati kita plong tanpa ganjalan sedikit pun. Ibu harap kamu pikirkan itu, Satria. Minum apa, Den? Ah, ya. Tidak usah dikasih minum. Dia tidak akan lama. Dan kamu, jangan duduk di sofa saya yang baru ini. Nanti kotor. Maaf, Untuk apa kamu datang ke sini? Untuk minta uang lagi? aku ketemu Om Agus. Dia sudah pergi ke kantor. Kalau kamu ingin ketemu dia hanya untuk minta uang, percuma saja. Kami sudah sepakat, tidak akan membiayai kuliah kamu lagi. Segala urusan yang berkaitan dengan uang, kami tidak akan meladeninya lagi. Kalian sudah lama kami bantu. Kami tidak akan membantu kamu lagi. Mengerti itu? Sekarang cepat tinggalkan rumah ini. Saya tidak mau kamu lama-lama di sini. Saya tidak tahan bau kamu. Cepat tinggalkan tempat ini. Halo. Oh, Jang. Baik, kabar saya baik, Jang. Iya, kebetulan saya ada di rumah. Oh, mengenai itu toh. Jadi kok saya beli, Jang? Bukan yang emas. Itu loh, Jang, yang berlian. Yang harganya 40 juta. Iya. Besok bisa dianterin, Jang, ke rumah saya. Iya, saya udah siapkan kok. Pokoknya 40 juta cash. Saya tunggu besok ya, Jeng. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya tidak mau harga diri keluarga ini diinjak-injak. Tidak. Walaupun saya harus makan dari tempat sampah, saya tidak akan menerima apapun lagi dari keluarga Om Agustin.
Mimpi apa kamu sayang? Gue senang betul wajah kamu. Selamat tidur sayang. Satria, selamat tidur ya sayang. Selamat tidur. Selamat tidur sayang. Dibawa ke kamar, Bu. Bapak pesan, kalau surat kabarnya datang suruh Mbak ke kamar. Nggak usah, sini korannya. Nanti biar Ibu yang ngasih. Dalam, Bu. Damar. Astagfirullahaladzim. Benar apa kata Bintang. Aduh, syukur ya Allah. Tapi saya harus ngelayat dia. Saya harus ngelayat dia. Bintang dan Sinta harusnya dapat penghargaan tuh. Penghargaan apa? Penghargaan mahasiswa yang sering datang terlambat. Oh gitu. Kali ini tidak segampang yang kalian kira untuk bisa masuk ke dalam kelas Bintang. Sorry Pak, sorry Bu. Diam kalian semua! Kamu harus bisa menjawab pertanyaan saya. Kalau tidak bisa, kalian harus menunggu di luar sampai mata kuliah ini berakhir. Mengerti? Menurut kamu, apa yang paling baik dan paling penting untuk dekorasi sebuah rumah? Jawab. Kamar mandi. Bintang, ini tempat kuliah. Tolong beri jawaban yang ilmiah. Jadi, kita sebagai makhluk hidup, dalam menjalani hidup... Ayo, jangan bertele-tele. Jawab yang benar. Iya. Singkatnya, kalau kita sering mandi, badan kita jadi bersih. Dan pikiran kita jadi jernih. Jadi, mandi itu sesuatu yang penting. Supaya mandi itu jadi suatu kegiatan menyenangkan, kamar mandi harus bersih dan sesuai aturan standar. Oke. Not bad. Walaupun bertele-tele, apa yang dikatakan Bintang ada benar juga. Good. Ayo duduk. Oke, student, kita lanjutkan materi kita kali ini. Kembali. Satria, apa kabar? Sudah lama tidak kesini. Tante sampai kangen sekali. Om ada Tante. Belum pulang. Katanya sih ada meeting di kantornya. Mungkin nanti malam baru pulang. Kenapa mesti cari Om? Sama Tante aja, toh sama aja. Kok kelihatannya kamu tambah ganteng aja. Kabarnya kamu sudah kerja ya? Hebat sekali kamu.
Apa kabar mama kamu? Baik, Tante. Masih sakit-sakitan? Enggak, Tante. Dulu kalau mama sakit selalu minta uang ke sini. Apa ini? Kado untuk Om? Bukan, Tante. Lalu? 2 hari yang lalu, Om Agus mengirimkan komputer ini ke rumah. Dari lihat kotaknya, kayaknya komputer ini mahal sekali. Kamu sangat beruntung sekali mempunyai Om yang begitu baik dan sayang sekali sama kamu. Tapi Tante, saya tidak bisa menerimanya. Loh, kenapa? Saya pikir saya belum membutuhkan komputer ini. Oh, baiklah. Nanti Tante sampaikan sama Om. Lalu sekarang? Saya pamit dulu, Tante. Punya ongkos? Ada, Tante. Baik. Permisi. Iya. Sombong sekali Satria itu. Dibelikan komputer mahal, malah dia kembalikan. Orang miskin, tapi selalu sombong. Tapi Agustian juga kurang ngajar. Dia membelikan komputer yang mahal tidak bilang sama saya. Awas ya dia. Gue tahu, lo kemarin pergi sama penulis gembel itu kan? Emangnya salah? Gue gak suka aja sama cara lo. Kenapa sih lo kok jadi marah-marah? Lo tau gak ciri temen yang gak setia? Lo mau bilang gue temen yang gak setia? Ya jelas, karena ciri-cirinya ada di lo. Apa? Kalau lagi seneng lupa sama temen. Duh, kok lo punya pikiran kayak gitu sih? Ya karena kelakuan lo. Gini deh, soal kemarin gue bener-bener minta maaf. Lo gak usah sedih, gue gak bakalan lupa sama lo. Lo kan teman baik gue. Bin, Sin. Gue ganggu ya? Sorry. Mon, lo jangan salah duga dulu. Gue tadi sama Sinta cuman lagi latihan sandiwara kok. Ya kan, Sin? Iya. Oh. Kata Sinta, lo pengen ke rumah gue. Iya. Ya udah, sekarang aja yuk. Sekarang? Kok mendadak banget? Lo ada acara ya? Ya enggak sih, cuman... Ya udah, sekarang aja yuk. Lo ikut nggak? Ikut dong. Yuk. Baik, Tante. Loh, kok tumben gini hari udah pulang kuliah? Iya, soalnya hari ini kita nggak ada kuliah tambahan, Tante. Ma, kenalin ini Mona, anak baru di kampus Bintang. Halo Mona, apa kabar? Baik, Tante. Ma, Mona mau lihat-lihat interior rumah kita. Bos tip perbandingan, boleh kan, Ma? Boleh. Sinta, silakan deh. Kamu kan sudah paham betul dengan seluk-beluk rumah ini. Yuman, permisi dulu ya, Tante. Iya, Tante. Loh, Mama kok belum ngantor sih jam segini? Loh, Mama nggak jadi ke kantor, Nak. Mama lagi ngurus Papa. Papa kan sakit. Hah? Papa sakit lagi, Ma? Iya, ya udah kamu jangan ganggu Papa. Papa lagi istirahat. Papa? Anak Papa udah pulang. Kata Mama Papa sakit. Biasa sesak napas Papa. Kumat. Duh, Papa bikin Bintang khawatir deh. Kenapa sih Papa suka kumat kayak begini? Maklum, Papa udah tua kan? Tuh kan? Disuruh istirahat kok malah ngobrol. Bintang, papamu jangan diganggu deh. Tadi kata dokter Samsul, Papa tuh harus istirahat total. Lebih baik kamu keluar, ajak teman-teman kamu makan. Oke? Oke deh, Pa. Bintang keluar dulu ya. Papa istirahat. Kalau Papa pengen ditemenin, Bintang siap nemenin. Ya? Ya.
mau bicara sama kamu. Mah, Bina tadi pagi nggak bisa nunggu Mama sarapan, soalnya Bintang buru-buru. Mama tahu, tapi ada berita yang mau kabarkan sama kamu. Berita apa? Pertunangan kamu sama Damar dibatalkan. Asik! Yang bener, Mah. Aduh, Mama paling top deh. Mama tahu nggak? Gara-gara itu Bintang sampai nggak bisa tidur. Mah, Bintang belum siap tunangan, Mah. Belum siap. Tapi kenapa sih, Mah? Kok dibatalin? Bintang sampai nggak percaya. Mama ribut ya sama Tante Dibio. Damar sudah meninggal, sayang. Dia overdosis. Overdosis? Kasian. Kenapa nasibnya jadi gitu? Padahal kan dia masih muda, masih punya banyak waktu buat ngeceng. Ya kan? Makanya kita tuh jangan pada nyoba narkoba. Narkoba itu bahaya. Mendingan kita cari aja kegiatan positif. Kayak kita sekarang gini nih. Mon, kenapa sih lo? Bengong aja. Dimakan dong. Enggak, gue tuh cuma lagi mikirin lo. Lo tuh beruntung banget lagi, Bintang. Lo masih punya orang tua yang lengkap, masih ada bokap lo, nyokap lo, dan mereka baik. Nggak kayak gue. Ya, itulah mereka. Anggap aja mereka orang tua juga. Lo kapan-kapan main aja ke sini, Mon. Mereka pasti seneng kok. Gue pengen nanya deh. Mereka tuh suka maksain kehendak gak sih sama lo? Maksud lo? Iya, maksud gue kan ada orang tua yang suka maksain kehendaknya sama anaknya. Apalagi kalau itu anak satu-satunya. Ya, kadang-kadang sih. Tapi mereka masih bisa juga diajak kompromi. Termasuk kalau lo milih pacar atau calon suami? Nah, kalau itu beda tuh. Pokoknya kalau urusan itu, nyokapnya Bintang nggak bisa diajak kompromi. Dia pengen kalau Bintang punya pacar atau punya suami, harus anak orang kaya. Pokoknya harus yang selevel dia sama dia. Kalau nggak nurut, katanya mau dipecat jadi anak. Bener kan? Enak aja lo temen dipecat sama nyokap lo. Karena kalau bawel, enak aja. Ya ampun, makanan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, ini? Dia sudah memulangkannya. Kenapa sih kamu pakai kasih ini segala pada mereka? Saya kan sudah bilang, jangan memanjakan pada mereka. Nanti mereka tidak tahu diri. Coba lihat tuh, dia kembalikan komputernya. Mungkin tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Mereka kembalikannya. Mungkin karena mereka tidak merasa enak sama kamu. Mana mungkin, mereka itu mata duitan, Pak. Jangankan merasa tidak enak dengan saya. Biar saya marah-marah sekalipun, mereka tetap saja minta uang sama kita. Dasar muka tembok. Mama! Pokoknya kalau sampai Mama tahu Papa memberi uang lagi pada mereka atau hadiah, Mama akan kabur dari rumah ini. Mama akan kasih tahu kepada semua orang bahwa Papa berbuat serong. Pasti Papa akan malu. Keterlaluan kamu. Sampai begitu parahnya niat kamu kepada saya. Kamu membuat saya semakin tidak simpati kepada kamu. Kamu membuat saya muak. Terserah apa kata Papa. Pokoknya saya sudah tahu gelangnya Papa. Papa selalu mengatakan keluar makan siang dengan klien. Rupanya Papa pergi ke rumah janda itu. Jangan dikira Mama bodoh. Mama punya 1000 mata. Saya hanya menyinggung keponakan dan adik ipar saya. Kalau kamu tahu, pasti kamu marah. Makanya saya sembunyikan. Kamu ini semakin ragu saja. Saya rasa kamu takut kehilangan harta saya yang berlimpah ruah itu. Kamu takut kan? Kamu takut, Regina? Heh, kamu takut kan? Kamu takut kan? Iya, di mana? Di parkiran. Kalau gue kenalin ya. Ayolah. Masa teman baik lo karena kamu cowok gue. Emang lo udah pacaran? Iya. Kenapa sih lo kaget? Yuk, gue kenalin. Yuk. Satria. Hai. Ini Sinta. Sinta. Satria. Tadi telepon ada yang ingin kamu sampaikan? Bintang, gue ke situ aja ya. Udah lo di sini juga nggak apa-apa lagi. Enggak, di situ deket kok. Ya. Nanti malam kamu sibuk nggak?
Enggak, cuma ngetik aja sedikit. Kamu ke rumah saya ya. Bintang! Apaan sih? Kaki gue digigit semut. Saya mau kamu kenalan sama orang tua saya. Jam berapa saya bisa datang ke rumah? Jam 8 saya tunggu ya. Tapi sekarang anterin saya ya. Bentar. Shin, tolongin gue dong. Tolong apaan? Lu kan nggak bawa mobil. Lu bawa mobil gue, ya. Ntar sore-sore gue ambil. Gue pengen jalan sama Satria. Nggak mau gue. Ayo dong, please. Please, kali ini aja. Ya, lu kan teman baik gue. Ya udah deh, tapi jangan lama-lama ya. Paling lama jam 5 udah di rumah gue. Oke, bos. Thank you. Nih, kuncinya. Yuk. Kamu bareng sama saya? Iya. Terus mobil kamu? Tenang, ada Sinta. Sin, gue cepet dulu ya. Dah. Dah. Kamu deg-degan nggak ketemu orang tua saya? Dikit. Nggak usah khawatir. Papa Mas saya orangnya baik kok. Setelah itu, saya ingin mengajak kamu ke rumah saya perkenalkan ibu saya. Lalu saya ingin mengajak ibu saya untuk berkenal dengan mama kamu. Untuk apa? Untuk melamar kamu. Setelah itu, kita akan menikah. Kamu setuju? Ma? Damar anaknya Pak Dipio meninggal. Katanya sudah kasih tahu ke sini. Kok Mama nggak kasih tahu Papa sih? Loh, saat itu kan Papa lagi sakit. Mama tuh nggak mau Papa kaget, Papa langsung sesak napas. Papa marah ya sama Mama? Maafin Mama ya, Pak. Ini kan demi kebaikan Papa juga. Iya, Papa merasa nggak enak sama Pak Dipio. Kita kan nggak ngelawat. Mama tuh sudah ngelayat, Pak. Dan Mama juga sudah mengirim ucapan belasungkawa pada mereka. Mama juga memberitahukan bahwa Papa sedang sakit. Bintang sudah tahu. Dia pasti senang itu. Sudah pasti. Tapi Mama tidak akan tinggal diam. Mama akan cari terus pendamping buat Bintang. Papa tahu nggak? Malam ini kan ada pertemuan para relasi bisnis Papa di hotel. Iya? Dan Mama akan bawa Bintang ke sana. Siapa tahu ada pengusaha-pengusaha yang bisa Mama kenalin sama Bintang. Mama ini nggak kapok ya ditolak anakmu. Pak, Bintang tuh harus nurut sama kita. Mama tuh nggak yakin Bintang bisa mencari suami yang benar. Udah deh, mendingan Papa siap-siap saja. Bagaimana? Ini benar-benar tulisan kamu? Iya, tulisan saya.
Bahasanya sangat indah dan ekspresif. Kamu betul-betul penulis yang hebat. Kamu bisa jadi terkenal, Satria. Kamu bicara begitu karena gak enakan sama saya. Ya. Enggak, saya bicara yang jujur. Terus terang, saya belum pernah baca skenario film. Dan saya cuma baca tuh novel. Tapi skenario kamu ini betul-betul hidup dalam bayangan saya. Kamu harus jaga kualitas kamu supaya kamu jadi penulis yang hebat. Tapi saya masih nggak percaya kalau ini benar-benar tulisan kamu. Saya mau kamu buktikan kalau kamu adalah seorang penulis. Caranya bagaimana? Buat satu kalimat untuk saya dari dalam sanubari kamu. Saya kasih waktu cuma 2 menit. 2 menit? Oke, tunggu ya. Oke, yuk, siap. Dengerin ya. Saya cinta kamu. Cuman itu. Cuma itu. Karena saya hanya cinta sama kamu. Cinta sama kamu. Kamu curang, kamu cuma nyebelin. Bintang! Cin, mana kuncinya? Sini lempar aja, lu gak usah turun. Enggak, gue turun. Nah, thanks ya. Lo emang teman baik gue deh. Bintang, lo tuh udah mikir belum sih mau ngajak penulis itu ke rumah lo? Lo yakin nyokap lo mau nerima? Ya dia harus nerima dong, Sin. Terserah deh, yang penting gue udah ngingetin lo ya. Oke. Sekarang gue balik dulu. Thanks ya, udah ngingetin gue. Dah. Hati-hati. Ya. Pokoknya Bintang gak mau ikut. Bintang mau nungguin teman Bintang yang mau datang, Mah. Mama sudah nunggu kamu 3 jam, Bintang. Kenapa kamu mutusin gak ikut? Kamu harus ikut karena Mama sudah janji sama teman-teman Mama mau bawa kamu. Enggak, Mah. Bintang? Mama kenapa sih selalu maksa Bintang? Bintang udah ada janji, Mah. Dan Bintang juga janji sama dia mau ngenalin dia sama Mama. Mama juga please jangan pergi dong. Kan kasihan nanti dia kecewa. Siapa dia? Ada aja. Nanti Bintang kasih tahu kalau Mama udah kenalan, ya? Mama tidak mau. Mama tidak mau kenalan sama teman kamu karena Mama sudah janji sama orang. Nah, kamu harus ikut perintah Mama. Kalau nggak Mama akan keras sama kamu, Bintang. Ayo, kamu ikut. Cepet ganti baju. Mama tunggu di luar. Ma. Ayo cepet. Atau kamu ingin Mama berteriak? Bintang gimana, Bu? Dia nggak mau ikut katanya. Kata temannya mau datang. Terus? Ya Mama paksa dong, Pak. Selama ini kita ngikuti semua kemauan dia. Sekarang dia harus ngikuti kemauan kita dong. Temennya yang mana yang mau datang? Mama juga nggak tahu. Paling teman kampus. Papa udah siap? Udah. Loh, kok warnanya begini sih dasinya? Jelek ganti ah.
Kenapa sih, Nak, buru-buru? Takut terlambat, Bu. Nggak enak sama Bintang. Kelihatannya anak ibu ini sangat mencintai Bintang. Ya. Apa sih spesialnya dia buat kamu? Bu, dia adalah orang yang sangat saya cintai selain ibu. Kalau memang kamu betul-betul mencintai Bintang, cintailah dia dengan sepenuh hati dan selama-lamanya. Karena itu akan abadi di sini. Pasti, Bu. Bu, saya berangkat dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Nak. Ya, Bu. Jadi dia sudah pergi ya, Bu? Iya, dia sudah pergi. Iya deh. Makasih ya, Bu. Halo? Halo? Bintang? Kamu udah siap? Ma, Bintang mohon ya. Bintang nggak usah ikut. Berapa kali sih Mama bilang? Ini pertemuan sangat penting, berkaitan dengan bisnis papa kamu. Terus apa hubungannya, Ma, dengan Bintang? Mereka ingin ketemu sama kamu. Untuk apa, Ma? Jangan banyak omong. Kalau Mama bilang pergi, kamu harus pergi. Mereka ingin berkenalan sama kamu. Ma, Bintang nggak mau, Ma, dijodoh-jodohin. Kamu harus ikut apa kata Mama. Oke. Bintang akan ikut. Tapi please ya, Ma. Tunggu teman Bintang datang. Gak ada waktu, kita udah telat. Ayo. Selamat malam, Mas. Malam. Mau cari siapa? Bintang ada? Maaf, Mas. Non Bintangnya pergi sama keluarganya.
Selamat menjalankan ibadah puasa bagi kamu yang merayakan. Selalu update konten terbaru dari kami ya, dengan subscribe channel MVP Hits.